Halo teman-teman, aku akan membahas kenapa kalian banyak banget ya baca di sekeliling kita ya, khususnya virus corona, membaca herbal apa saja yang bisa menangkal virus ya. Kemarin saya baca, kalau nggak salah di detik.com apa ya, di Pasar Tebet 8 Maret kemarin itu harga jahe merah sudah tembus di angka 100.000 per kilo ya, serai 18.000 per kilo ya, temulawak sampai 50.000. Ada beberapa orang yang nyontek resepnya di saya untuk penangkal virus bakteri jamur, sama ya, sama-sama temulawak, kunyit, serai, jahe, kencur. Poinnya itu yang paling utama. Mau tambahannya nanti habatus sauda, secang, kapulaga, bunga lawang, kayu manis, chia seed dan lain-lain itu boleh ya. Tapi poinnya bukan masalah jahe merah sebagai penangkal virus corona ya. Tapi banyak bahan yang harus kita tanggulangi ya untuk menangkal virus di dalam tubuh. Jadi poinnya adalah gimana caranya kita bisa meng-create sebuah ramuan herbal tidak hanya dari satu jenis ya. Kenapa saya bilang ini harus di blender, harus direbus, karena nggak bisa dengan yang kering-kering, nggak bisa dengan yang serbuk, karena intisarinya tidak ada. Justru sekarang kan lagi trennya virus corona ya. Virus corona sendiri menurut saya itu cuman virus buatan aja. Memang dimana-mana endingnya kita pasti bakalan mati ya. Namanya rezeki, jodoh, maut itu sudah ketetapan. Tapi kalau bisa yang namanya penyakit itu ditanggulangi dengan bagus dan kalau bisa dimusnahkan. Ya, saya setuju dengan itu. Nah, sekarang trennya virus corona dan orang berbondong-bondong banyak minum herbal yang kesempatannya itu hanya karena tren sesaat. Kan sayang banget gitu loh. Sedangkan saya membahas tahun 2018 tentang manfaat temulawak, kunyit, serai, jahe, kencur itu sudah lama banget ya. Orang sehat aja minum itu bagus ya. Sekarang gini, yang jahat itu bukan virus coronanya ya. Yang jahat itu manusianya ya, sampai bisa kena virus ya, sampai bisa kena virus, mohon maaf saya nggak bahas corona ya, sampai bisa kena virus HIV, HPV itu human papilloma virus penyebab kanker, itu sebenarnya manusianya sendiri. Cuman karena trennya sekarang virus corona ya, orang di pasar itu berbondong-bondong banyak menaikkan harga. Yang tadinya jahe itu 40.000, 50.000 sekilo jadi 100.000. Serai aja kalau saya beli setengah kilo banyak gitu, itu setengah kilo cuma 7.000, 8.000. Di pasar sudah 18.000, 20.000. Sekarang banyak banget yang naik ya. Yang jahat bukan virus coronanya, manusianya itu sendiri. Hanya saja saya pengen ya, saya selalu bilang sama teman-teman ya, sampai kapan minum jamu? Banyak pertanyaan mereka kan. Saya selalu bilang, saya aja yang sehat minum kok. Kenapa? Karena untuk antisipasi, karena maintenance. Jamu itu tidak tiap hari diminum ya. Jamu itu diminum itu seminggu 3 kali, 5 kali it's enough. Contoh, Senin sampai Sabtu ya, atau Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu lowong, nanti lanjut lagi seminggu 3 kali 4 kali ya. Dulu saya sering banget ya bahas temulawak, kunyit, serai, jahe, kencur di blender direbus. Mbak, takarannya seberapa? Ya dikira-kira sendiri, kira-kira sejempol gitu ya. Nah, terus Mbak, saya repot tiap hari blender rebus. Oke, mungkin kalian sedang bekerja, kalian pekerja kerjanya dari pagi ketemu malam, gak sempet bikin jamu. Ya sudah, bikin banyak sekalian, taruh botol aqua besar yang 1,5 liter itu, ya. Nanti kalian bisa taruh kulkas. Kalau mau minum tinggal diminum aja tanpa perlu dipanasin. Nah, itu pertama. Kedua, memang saya selalu bilang air kelapa jangan lupa seminggu 3 kali 4 kali. Karena apa? Itu elektrolit tubuh yang paling bagus selain air putih. Oke.
Kemarin saya membahas tentang pentingnya enzim protein dalam tubuh ya. Banyak, salah satunya air kelapa bisa di blender dengan kurma, campur madu, campur sedikit garam Himalaya. Itu elektrolit tubuh yang paling bagus. Oke. Sebenarnya dalam rempah-rempah yang harus kita penuhi dalam tubuh itu adalah harus mengandung unsur antimikroba, antibakteri, antivirus, antioksidan, dan antiinflamasi. Supaya apa? Supaya kinerja tubuhnya stabil dalam menangkal segala macam hal yang tidak bagus dari yang kita makan. Contoh, kita kan banyak ya makan dari luar. Kita kalau pekerja mungkin repot ya, nggak bisa masak di rumah, jadi beli di luar, beli di pinggir jalan. Dari mana kita tahu itu bersih apa enggak, ya kan? Nah sekarang trennya virus corona, nggak perlu sayang pakai masker, pakai hand sanitizer ya. Saran saya bukan masalah maskernya. Sekarang banyak orang-orang nimbun ngikutin tren pakai masker. No, bukan masalah maskernya, tapi bagaimana tubuh kalian ada daya penangkal antivirusnya. Jadi mau dimanapun itu kita ketahanan tubuhnya ada antibody. Ibaratnya kita punya bodyguard, ibarat rumah itu ada pagernya ya. Ibaratnya orang nggak pakai baju ya pakai baju gitu. Sama seperti di luar sana orang berbondong-bondong beli hand sanitizer supaya bersih, padahal enggak. Padahal yang paling bersih itu adalah cuci tangan pakai sabun. Kalau kalian merasa kotor ya pakai sabun, cuci tangan pakai air, bukan hand sanitizer ya. Poinnya adalah hand sanitizer itu hanya dipakai dalam kondisi darurat ya. Masker hanya dipakai dalam kondisi tertentu, itu untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. Oke, sebentar lagi saya akan kasih tips apa aja ya. Contohnya gini. Ini segelas es teh ya. Saya bikin untuk penangkal virus itu tidak hanya temulawak, kunyit, serai, jahe, kencur. Tapi ini pace direbus dengan kayu secang. Kalau kalian nggak tahu kayu secang, tanya aja orang pasar atau searching di Google ya, tunjukin gambarnya sama orang pasar, mungkin banyak yang ngerti ya. Tapi tidak di seluruh masyarakat Indonesia itu ada yang jual. Banyak di Pulau Jawa kebanyakan ya. Kayu secang tuh kayunya kayu bajakah versi Jawa ya. Di tiap daerah banyak kok penangkal virus yang bagus rempah-rempahnya ya. Salah satunya kayu secang. Oke, ini si pace mengkudu yang gedenya ya gede seginilah ya. Itu saya rebus dengan kayu secang ya. Saya rebus dengan kayu manis dan bunga lawang ya, direbus, mendidih, taruh di gelas lalu kasih air jeruk nipis. Pace itu banyak banget ya mengandung antimikroba, antivirus, antibakteri ya. Jadi kalau kalian beranggapan sambiloto bagus, sambiloto menangkal virus, no. Banyak herbal yang harus diminum ya. Saya nggak ngomongin satu virus ya, saya ngomongin banyak virus. Contohnya kanker itu disebabkan oleh HPV, human papilloma virus ya. Banyak orang yang beranggapan wah HIV kok seks bebas HIV, no ya, bukan masalah HIV. Tapi bagaimana ketahanan tubuh kalian itu harus ada penangkal antivirusnya. Walau alam nggak ada yang pengen kita kena penyakit. Tapi kalau kita sudah tahu sakit, intinya kita ingin kematian itu diperlambat, bukan dipercepat. Ya, gitu aja saran saya. Ini tips ya yang tadi saya bilang. Pace direbus dengan kayu secang, kayu manis, dan bunga lawang. Setelah mendidih, tunggu dingin, kasih irisan jeruk nipis 1 atau 2. Iris jeruk nipis. Ini penangkal bagus banget daripada jus pare. Ada kemarin yang bilang sama saya, jus pare bagus nggak, aman nggak, enak nggak, bagus nggak, gini gitu. Kalau saya menilai kurang ya. Kalau mengkudu atau pace banyak banget loh tumbuhan liar di kampung-kampung gitu. Saya aja minum. Dan by the way, saya nggak tiap hari minum jamu. Karena apa? Terkadang saya repot, males, sibuk ya, jadinya nggak sempet aja gitu. Oke.
Sakit itu teguran, ya. Sakit itu teguran, sembuh karena izin Allah. Bukan masalah kalian membandingkan dari pengobatan satu ke pengobatan lainnya, kalian harus percaya, enggak. Ya, kalian berdoa aja deh dulu gimana baiknya suatu penyakit itu ditanggulangi dengan apa dan baiknya seperti apa. Kalau saran saya memang bagusnya sih herbal, dan herbal nggak bisa digabung dengan pengobatan medis. Kenapa? Ya nggak manjur antara kimia sama yang alami, ya. Tapi kalau kalian mau mencampur adukkan antara kimia sama herbal, ya monggo, saya sih angkat tangan dan no comment tentang itu, ya. Besok lagi saya kasih tipsnya apa dan bagaimana. Stay tune di channel saya, dan mohon maaf kalau ada WA nggak kebalas karena saya sibuk punya anak, ngurus repot berbagai macam, jadi saya balasnya satu-satu. Oke, gitu aja saran dari saya. Mohon maaf kalau ada yang keliru, bahasa saya yang ngawur, atau saya di sini menjelaskan menurut opini saya dari pengobatan herbal. Saya tidak menjelekkan dari sisi medis atau dari sisi manapun. Oke, gitu aja.